Semuanya, perkenalkan nama saya Valia Nurmadila. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait basic Excel. Untuk fungsi Excel yang pertama, di sini kita akan mempelajari fungsi dari VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga XLOOKUP. Nah, VLOOKUP dan HLOOKUP sendiri ini adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mengambil data tertentu dari daftar atau tabel, di mana kedua fungsi ini itu menyediakan cara yang berbeda untuk menemukan informasi tertentu dari sebuah tabel karena di sini terdapat kedua fungsi ini tuh memiliki perbedaan di mana perbedaannya itu terletak pada bentuk tabel atau susunan data yang akan dicari. Nah, dapat dilihat di sini ada dua tabel yang sudah tersedia, di mana di sini adalah tabel yang untuk digunakan untuk fungsi VLOOKUP, itu seperti ini, di mana dia ini menyusunnya per kolom untuk setiap datanya, sedangkan untuk HLOOKUP dia itu biasanya menyamping seperti ini atau per baris. Nah, di sini juga ada fungsi XLOOKUP. Sebenarnya fungsi XLOOKUP ini hampir sama dengan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, bukan hampir sama lagi, sebenarnya sama fungsinya untuk menampilkan data juga. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan untuk atau lebih dipermudah dengan menggunakan fungsi XLOOKUP. Kalau fungsi XLOOKUP sendiri itu bisa menggunakan tabel bentuk apapun. Nah, di sini untuk menjelaskannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait fungsi VLOOKUP. Misalkan di sini, di tabel baru ini, kita akan menampilkan city dari tim Golden State Warrior. Nah, misalkan city-nya ini bisa diambil dari reference tabelnya itu ini. Makanya di sini kita misalkan untuk city-nya kan harusnya menampilkan San Francisco kan di city sini. Nah, untuk menampilkan San Francisco, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan VLOOKUP. Lookup value-nya Golden State Warrior. Lalu untuk table array-nya adalah bisa dipilih semua tabel keseluruhan secara keseluruhan. Lalu kolom index number-nya itu adalah 2. Kenapa 2? Di sini kita akan menampilkan data city. Nah, untuk menampilkan data city atau menarik data city, maka kita harus menuliskan 2. Kenapa 2? Karena dari keseluruhan tabel, city ini berada di kolom nomor 2. Yang kolom pertama itu kan tim, kolom kedua city, ketiga arena, dan seterusnya. Nah, apabila misalkan kita ingin menampilkan arena, maka di sini dituliskannya 3, bukan 2. Hanya saja karena kita di sini ingin menampilkannya city, makanya di sini kita menuliskannya 2. Lalu, di sini kita bisa pilih aja false, atau bisa juga menggunakan tanda 0, artinya di mana kita menginginkan untuk data yang ditampilkan merupakan data yang benar-benar sama dari si lookup value-nya gitu. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa fungsi dari VLOOKUP-nya itu berfungsi dengan baik. Di sini sama ya San Francisco, makanya di sini juga menampilkan San Francisco. Lalu fungsi selanjutnya itu fungsi HLOOKUP, atau di mana dia horizontal lookup, makanya dia menyusunnya baris. Kalau VLOOKUP dia per kolom, karena dia juga artikan vertical lookup, makanya dia menyusunnya seperti ini, per kolom seperti ini. Kita lanjutkan untuk HLOOKUP. Ini sebenarnya sama saja, hanya saja penempatannya, hanya saja penyusunan datanya yang berbeda. Untuk lookup value-nya bisa dicari, yaitu Washington Wizard. Lalu untuk tabel array-nya yang dipilih ini, secara keseluruhan. Lalu untuk row-nya, row kolom number-nya, row index number-nya itu adalah 2. Kenapa 2? Dapat diketahui bahwa dari tabel ini, data city itu berada di baris nomor 2, makanya dia di sini tulisannya 2. Lalu misalkan di sini saya pakai 0. Nah, dapat ditampilkan juga kalau misalkan timnya Washington Wizards, dia itu berada di City Washington DC. Lalu selanjutnya fungsi XLOOKUP, dia ini sama seperti HLOOKUP dan VLOOKUP, hanya saja
dia bisa digunakan pada tabel seperti ini ataupun seperti ini. XLOOKUP, lookup value-nya dia sembilan bit. Terus untuk lookup array-nya itu adalah kolom yang memuat data si Miami Heat. Miami Heat ini kan ada di kolom tim, makanya dia di sini dipilih kolom tim. Lalu untuk return array-nya atau data yang akan ditampilkan itu adalah city. Maka kalau misalkan data yang ditampilkan adalah city, maka di sini kita memilih kolom city. Setelah udah, tinggal di enter. Nah, dia akan menghasilkan data yang sama dengan city pada Miami. Miami Heat ini, Miami itu ini. Nah, dia di sini sama. Artinya ketiga fungsi Excel ini sudah berfungsi dengan baik. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke fungsi index dan match. Bentar. Nah, untuk fungsi index match dan index match ini akan saya jelaskan. Pertama, itu terkait indeks. Jadi fungsi indeks ini tuh merupakan fungsi yang cukup sederhana di mana dia digunakan untuk mendapatkan nilai sel berdasarkan pencarian dalam definisi dari tabelnya atau di dalam lembar kerja kita. Nah, pencarian ini tuh digunakan berdasarkan informasi kolom dan baris dengan acuan berupa kolom dan baris pertama dari tabel data yang akan kita gunakan atau tabel array-nya nanti. Nah, misalkan di sini saya menggunakan indeks. Nah, saya ini ingin menampilkan Orlando Magic. Maka di sini saya bisa memilih tabelnya yang memuat Orlando Magic, misalkan ini. Lalu raw number itu menunjukkan ada di baris keberapa si Orlando Magic yang akan kita ingin tampilkan. Nah, di sini itu berada karena kita memilihnya dari atas ini, dari tim ini, dari judulnya, maka judulnya juga diikut sertakan, dihitung. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, dia ini berada di baris keempat. Makanya di sini kita tulis 4. Lalu kolom number itu adalah di kolom keberapa Orlando Magic ini berada gitu tempatnya. Nah, itu ada di kolom pertama kan, karena ada di tim. Kalau misalkan di City, maka itu ada di kolom kedua. Karena ini di tim, maka di sini kolom pertama. Kalau sudah, bisa di-enter. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke match. Kalau untuk fungsi match sendiri, itu fungsi di mana kita akan melihat nih, si Orlando Magic itu berada di baris keberapa. Nah, caranya adalah sama dengan match lookup value, itu si Orlando Magic, dan lookup array. Lookup array-nya itu artinya di sini ya, di tim, karena kan si Orlando Magic itu adanya di bagian tim. Lalu ini 0 aja, itu di enter. Nah, dapat diketahui bahwa Orlando Magic ini berada di baris ketiga. Nah, untuk match sendiri, dia ini nggak bisa menampilkan angka baris atau kolom secara berbarengan, karena di sini hanya ada satu angka. Jadi, untuk menunjukkan kolom keberapa, itu hanya untuk kolom aja. Kalau misalkan di baris keberapa, itu juga hanya untuk baris saja. Jadi dia hanya menunjukkan antara baris atau kolom untuk nomornya.
Selanjutnya kita akan mencari atau mempelajari terkait fungsi Excel untuk index match. Ini adalah fungsi Excel di mana gabungan dari index dan match. Sebenarnya di sini fungsi index match sendiri itu sama saja seperti VLOOKUP, HLOOKUP juga, dan XLOOKUP, di mana dia ini ingin apabila kita ingin menampilkan suatu data tertentu gitu. Misalkan di sini kita ingin menampilkan city dari si Orlando Magic. Nah, caranya bagaimana? Maka caranya bisa menggunakan rumus index match dengan index. Lalu array-nya ini merupakan array dari data yang ingin kita tampilkan, yaitu di sini kan city kan yang ingin kita tampilkan, makanya di sini array-nya adalah ini. Lalu untuk row number-nya, maaf, kita kan ingin menggunakan match, maka kalau ingin menggunakan match, kita bisa menggunakan match. Nah, untuk match-nya sendiri, kita kan ingin dia ini sama dengan Orlando Magic kan, atau kita ingin menampilkan data dari Orlando Magic apabila dia dalam data city. Nah, berarti dia match-nya itu pertama seleksi Orlando Magic-nya sendiri, lalu lookup array itu adalah kolom yang memiliki data Orlando Magic atau ini. Lalu untuk match type-nya bisa 0 aja. Oh iya, jangan lupa ditambahkan tanda kurung lagi karena di sini belum ada tanda kurung, jadi kita yes aja di sini. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini untuk index match-nya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi Excel index match, di mana di sini match-nya 2 kali, kalau tadi cuma 1 kali. Nah, untuk index match ini sebenarnya masih sama fungsinya, di mana kita ini ingin menampilkan data dari suatu tabel. Nah, di sini misalkan kita ingin mendapatkan data berapa banyak sih jumlah medali silver yang didapatkan dari University C. Nah, gimana caranya? Kita bisa menggunakan rumus index sama dengan index. Nah, indeksnya ini, array-nya ini yang kita pilih adalah tabel dari data yang ingin kita tampilkan. Data yang ingin kita tampilkan itu kan data angkanya ya, atau berapa banyak jumlahnya. Makanya di sini keseluruhan ini kita masukkan atau kita pilih. Lalu setelah udah, kita masukin match-nya. Di mana kita ingin dia ini match silver, di mana kita ingin melihat ada berapa banyak silver yang didapatkan oleh University C. Maka di sini kita tulis aja silver, atau bisa di ini juga diklik juga silver. Nah, lalu habis itu kita bisa mengambil lookup array-nya. Lookup array itu adalah ada di mana kolom untuk data yang ingin kita cari itu kan ada di ini ya, di kolom B ini. Makanya kita di sini lookup array-nya itu si yang ini, yang gold, silver, sama bronze. Nah, lalu setelah udah, kita pakai rumus match lagi. Oh iya, jangan lupa di sini ditambahkan 0. Setelah udah, kita menggunakan rumus match lagi. Ini tanda kurung dulu. Itu match, mismatch.
di sini bisa ditulis dengan University C, atau kalau saya dengan memilih kolomnya, itu kolom dari University C, bukan kolom, maksud saya adalah sel dari University C, lalu lookup array-nya itu baris ini, lalu 0. Lalu enter. Nah, di sini dia akan menampilkan ada berapa banyak silver yang didapatkan oleh University C. Nah, di sini kan diketahui ya bahwa terdapat 3 silver yang didapatkan oleh University C, seperti itu. Jadi, untuk rumusnya itu dengan indeks match-match, pertama, untuk indeksnya ini adalah tabelnya, atau data yang ingin kita tampilkan. Lalu untuk match-nya itu yang pertama si silver, yang kedua itu di baris ini yaitu si University C, seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke if error. Nah, di sini diketahui ya bahwa if error ini bisa digunakan apabila ini kan kayak di sini kan ada nilai NA ya, atau tidak diketahui nilainya berapa, belum diketahui. Nah, di sini juga terdapat value nih, atau ada error nih di kolom ini karena dia nggak ada nilainya. Nah, misalkan kita ingin mengubah nilai value ini menjadi NA juga. Nah, caranya gimana? Caranya bisa menggunakan rumus if error. Jadi, dari rumus yang udah ada ini, kita tambahin aja if error. If error, tanda kurung ya. Lalu, titik koma atau koma sesuai dengan settingan Excel masing-masing. Sini saya titik koma, lalu value if error-nya. Nah, value if error-nya misalkan saya mau NA. Jangan lupa diberikan tanda petik. Seperti ini, lalu di enter. Lalu kalau udah, di drag semua aja. Nah, setelah di drag semua, itu kan jadinya muncul NA ya. Nah, makanya kalau misalkan dia bernilai error, maka nanti data yang ditampilkan itu adalah adalah NA, nilai NA, seperti itu. Itu untuk if error, dan selanjutnya kita akan lanjut ke rank. Nah, untuk rank ini seperti pada fungsinya rank, yaitu adalah kita akan meranking skor dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar juga bisa. Nah, untuk di sini saya akan meranking dari yang besar ke yang kecil. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan rumus rank. Oke, ini aja, rank, terus numbernya itu 60 di sini ya. Lalu, secara keseluruhan, maka ini bisa di-select semua. Seperti ini. Nah, dia akan muncul rank bahwa dia ini adalah di urutan ke-6 dari secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, misalkan kita ingin mengetahui nih rank dari semuanya, maka ini bisa dikunci dulu atau di F4. Di situ baru bisa di-drag ke bawah untuk mengetahui ada di rank berapa aja untuk setiap tim. Nah, dapat diketahui bahwa rank pertama itu ada di Washington Wizards, itu 177, terus yang kedua ada Miami Heat, dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan melihat rankingan ini, saya merekap lagi dengan membuat tabel baru, yaitu dengan rank 1 sampai 9. Kita ingin mengurutkan, caranya di sini
kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP yang udah kita pelajarin sebelumnya tadi, itu dengan VLOOKUP, lookup value-nya itu 1, lalu untuk tabel array-nya, bisa ini aja di array semua, atau ditambahkan semua, karena kita ingin memunculkan tim, di sini kan tim ada di kolom nomor 2, makanya kita tulis 2, lalu di sini exact match, lalu di enter. Nah, di sini dia akan muncul data dari ranking berapa nih? Data dari siapa yang memiliki ranking pertama, yaitu si Washington Wizard. Nah, untuk keseluruhannya tinggal dikunci dulu. Maka bisa di-drag ke bawah. Nah, baik. Jadi untuk perankingan seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi Excel dari choose. Nah, di sini misalkan ada indeksnya itu 2. Untuk choose sendiri sebenarnya ini cukup mudah, yaitu dengan choose index number, misalkan di sini 2. Lalu kita akan memilih setiap nilainya. Misalkan nilai yang pertama ini, nilai yang kedua 130, nilai yang ketiga itu 105 yang ada di sini. Nah, setelah rumus seperti ini, maka apa sih yang akan dimunculkan di datanya? Yang akan dimunculkan adalah nilai 130. Kenapa 130? Karena di sini kita memilih indeks number-nya itu 2. Nah, yang dipilih kedua itu adalah 130, makanya dia akan memunculkan nilai 130, seperti itu. Nah, tapi apabila kita memilih indeks number-nya bukan 2, misalkan 3, maka nanti yang dihasilkan itu adalah 105 nilainya, karena di sini nilai yang kita pilih untuk yang ketiga itu adalah 105. Nah, dari sini bisa di indeksnya kita F4 aja, misalkan nanti dia kita drag. Nah, di sini akan memunculkan nih choose untuk memilih dengan pilihan yang kedua semuanya, untuk Y2, Y3, Y4 itu untuk nilai kedua, seperti itu. Untuk choose ini sebenarnya hanya ingin menampilkan data keberapa aja dari data yang sudah kita pilih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi untuk fungsi Excel dari Goalseek. Nah, untuk Goalseek sendiri, tujuan dari fungsi ini itu apa? Fungsi ini itu untuk mencari berapa nilai yang ada di sini apabila kita menginginkan percent of point-nya itu sebesar 15% atau sebesar 0,15. Nah, untuk caranya bagaimana? Untuk cara mendapatkan nilai sebesar berapa agar mendapatkan 15% di sini, di hasilnya ini, maka kita dapat menggunakan Goalseek. Nah, di sini sendiri ini udah ada rumus sebenarnya, yaitu di mana rumusnya itu dari poin ini dibagi dengan jumlah keseluruhan, lalu di sini akan dihasilkan persentase. Nah, untuk di sini kita misalkan ingin menampilkan nilai sebesar 15%. Nah, kita tidak tahu berapa nilai yang harus diisi di sini. Caranya seperti apa? Caranya di sini kita ke bagian data untuk di menu ini. Lalu setelah di bagian data, kita ke bagian what if analyze. Nah, di what if analyze kita pilih menu Goalseek atau fitur Goalseek, di mana set-selnya ini adalah kita memilih sel mana yang akan kita ingin tampilkan nilainya. Di sini kan saya ingin ditampilkan di H7 yang di sini ya, di sel ini. Lalu untuk value yang ingin saya dapatkan itu adalah 15%. 15% itu setara dengan 0,15, maka di sini saya tulis 0,15. Lalu setelah itu, untuk by changing cell-nya ini,
kita memilih si point earn-nya. Karena kita ingin mengetahui harusnya di sini berapa poinnya agar bisa mendapatkan nilai sebesar 15%. Nah, kalau udah, tinggal diklik OK. Oh, di sini harus menggunakan desimal, tadi bisa menggunakannya titik, ya, ternyata di EXA itu harusnya koma, jadi di sini koma. Nah, jadi teman-teman, jadi semuanya bisa dilihat juga ya untuk di Excel itu menggunakan tanda titik atau koma sebagai penunjuk desimalnya, kayak seperti saya tadi itu harusnya menggunakan koma. Jadi sini sudah saya ubah jadi 0,15. Nah, kalau misalkan udah diklik OK seperti tadi, dia akan muncul nilai berapa yang seharusnya ada di point earn-nya. Yaitu nilainya itu 86,006 supaya dia mendapatkan nilai sebesar 15%, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sensitivity. Nah, untuk sensitivity ini, kita bisa menggunakan rumus what if juga, cuman sebelum kita masuk ke what if ini, untuk menu what if-nya, kita terlebih dahulu mengetahui ya apa sih maksud dari sensitivity ini. Jadi penggunaan fungsi Excel ini tuh untuk mencari nih total cost di setiap kalau misalkan ada perubahan di bagian acquisition cost dan juga quantity. Misalkan di sini quantity-nya itu sebesar 15, lalu di sini acquisition cost-nya itu sebesar 75,05. Nah, kita mau cari nih total cost-nya tuh berapa sih gitu. Nah, untuk mencarinya, caranya di sini disama dengan dulu dari total cost yang di sini. Lalu setelah udah, kita blok dulu semua tabelnya yang ingin dicari nilainya, lalu baru menggunakan what if. Nah, di what if analysis ini kita memilih menu data table. Nah, untuk row cell, kita pilih row input cell itu kita pilih si acquisition cost. Quantity cost. Kenapa quantity cost? Karena kan ini dia row ya, atau baris. Nah, di barisnya ini kita memasukkan quantity. Apabila quantity-nya 15, itu dan ininya quantity 15 itu berapa total cost-nya, kalau misalkan 25 itu berapa total cost-nya, makanya di sini di quantity untuk row input cell. Sedangkan untuk kolomnya, itu si acquisition cost. Acquisition cost karena di sini merupakan di kolomnya ini merupakan perwakilan dari nilai si acquisition cost yang akan kita ingin cari total cost-nya gitu. Nah, kalau udah kita okein, nah setelah di okein dia akan muncul kalau misalkan kuantitinya itu 15 dan acquisition cost-nya 75,5, maka dia akan menghasilkan total cost-nya sebesar 1.125,75 dan seterusnya untuk tabel ini, seperti itu. Ini untuk sensitivity. Selanjutnya kita akan membahas terkait pivot table. Jadi di sini udah ada big datanya atau semua tabel atau merupakan tabel yang memiliki data yang sangat banyak, yaitu berjumlah ribuan atau bahkan puluhan ribu juga bisa. Nah, di pivot data ini apa sih tujuan dari pivot data sendiri? Nah, dari tujuan pivot data sendiri untuk Excel ini adalah untuk meringkas keseluruhan tabel yang ada di big data ini yang secara keseluruhan yang memiliki banyak sekali data, itu ribuan atau bahkan puluhan ribu, itu diringkas secara tampilannya dengan menggunakan pivot table gitu. Nah, untuk pivot table sendiri cara gimana? Itu bisa menggunakan menu insert, terus ke pivot table. Nah, pasti semuanya udah langsung. Biasanya sih udah langsung otomatis ke select semua, lalu di new worksheet dan di OK.
Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, yaitu muncul tampilan pivot table fields dan seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, misal di sini tuh kita bisa memilih secara uh, sesuai dengan kebutuhan, secara apa yang kita mau, dengan apa yang kita mau, atau apa yang kita butuhkan, atau apa yang ingin kita tampilkan. Ringkasan apa yang ingin kita tampilkan. Misalkan di sini saya ingin melihat total penjualan untuk keseluruhan di setiap produknya. Produk mana sih yang paling banyak penjualannya? Nah, maka di sini saya bisa menggunakan total sales price di bagian value, lalu eh, kategori produk, produk kategori di bagian row. Nah, nanti dia akan menampilkan tabel seperti ini, di mana di beverage ini total keseluruhannya dari big data yang tadi kita ambil itu sebesar ini, food, kalau makanan itu segini, personal care segini, seasoning itu segini. Jadi dapat dilihat ya secara ringkasnya nih dari keseluruhan data tabel yang banyak tadi gitu dengan menggunakan pivot table. Nah, untuk kolom-kolom yang di sini sendiri, untuk value ini dia ini biasanya atau seharusnya ini adalah number gitu. Jadi dia tuh biasanya berbentuk angka karena di sini dia biasanya hmm, dapat menggunakan beberapa tools, yaitu dengan mengklik kanan di sini maksud saya di sini klik kanan, terus bisa di summarize value by. Nah, jadi di sini bisa tahu nih summarize-nya berapa sih total penjualan secara keseluruhan itu dengan menggunakan sum. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan count di sini misal, nah ini berarti adalah jumlah dari uh, jumlah dari ada berapa sih beverage yang terjual seperti itu. Atau kalau misalkan mau diganti lagi sesuai dengan kebutuhan, misalkan di sini average. Nah, dia akan berubah nih, rata-rata penjualan dari setiap produknya itu segini gitu. Nah, untuk pivot table-nya ini juga sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, dengan kebutuhan pengguna aja. Lalu dari pivot table ini juga bisa dilakukan perbandingan nih. Misalkan ini kan udah ada perbandingan untuk setiap jenis kategorinya ya. Misalkan di sini juga mau ada tahunnya nih, tiap tahun gimana sih untuk di setiap produk. Nah, ini bisa dilihat seperti ini ya. Jadi ada untuk tahun 2018 itu segini untuk beverage dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini bisa disesuaikan saja seperti itu. Nah, misal di sini cuma mau lihat total sales dari keseluruhan di tiap tahunnya. Nah, itu bisa, berarti kan si produk kategori ini sudah tidak dibutuhkan. Nah, ini bisa dihapus dengan cara diklik kanan, lalu di remove field. Nah, nanti dia akan terhapus nih. Jadi data yang ada hanya rata-rata penjualan dari setiap tahunnya. Atau kalau misalkan mau diubah lagi dengan summarize by sum, jadi total keseluruhan, itu bisa, yaitu dengan yang tadi klik kanan, di summarize value by, terus di sum. Nah, gitu. Nah, untuk pivot table ini seperti itu. Jadi, kita bisa uh, melakukan dengan sesuai dengan kebutuhan gitu. Untuk value, untuk rows dan kolom, untuk filter juga bisa dilakukan untuk secara sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita akan masuk
ke bagian get pivot data. Nah, untuk get pivot data sendiri sebenarnya ini digunakan untuk menampilkan data yang ingin ditampilkan pada pivot table yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya bisa sama dengan untuk mempersingkat, bisa langsung aja nih di klik untuk data yang ingin ditampilkan. Tadi kan untuk yang ditampilkan itu adalah produk quantity dan juga pada tahun 2018 kan. Makanya di sini produk quantity pada 2018 itu ada di sini, maka bisa langsung aja. Nah, nanti dia akan langsung menampilkan rumus sesuai dengan apa yang kita pilih. Untuk rumusnya sendiri itu bisa menggunakan get pivot data di mana uh, yang ingin ditampilkan itu kan produk quantity, maka ditulislah produk quantity terlebih dahulu, lalu pilih select sel ini karena sebagai mewakilkan sebagai tabel pivotnya, lalu produk kategori itu sebagai uh, perbandingan yang untuk makanan atau foodnya, terus years itu dan 2018, nah 2018. Nah, itu di enter aja, nanti dia akan langsung muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian menu, bagian fungsi Excel slicer. Nah, ini ada di menu insert. Di sini di slicer. Oke, kita dikoneksi dulu. Nah, di sini slicer. Terus di data ini, di informasi ini tuh ada beberapa. Nah, di sini saya pilih menu years dan juga kategori produk atau produk kategori ini produk kategori sesuai dengan informasi yang saya pakai. Nah, jadi di sini udah ada slicernya. Jadi slicer ini untuk apa? Slicer ini digunakan untuk memfilter data sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Jadi misalkan kita cuma mau lihat nih di tahun 2019 aja terkait penjualannya dan produk kuantitinya itu ada berapa aja dan apa aja. Nah, ini nih. Jadi di sini kalau misalkan kita klik 2019, maka data yang ditampilkan hanya data pada tahun 2019 saja. Terus misalkan di sini saya mau ke bagian beverage-nya aja nih. Nah, nanti data yang ditampilkan itu adalah data untuk bagian beverage. Jadi di sini hanya untuk 2019 dan untuk bagian beverage-nya aja. Terus kalau misalkan udah dilihat nih bagian 2019 untuk beverage-nya tuh ada total sales-nya dan total quantity produknya tuh ada berapa. Nah, setelah itu kalau misalkan mau dikembalikan seperti semula, itu bisa digunakan atau diklik simbol ini dan yang ini juga. Nah, nanti dia akan kembali seperti semua. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian menu, bagian fungsi Excel slicer. Nah, ini ada di menu insert. Di sini di slicer. Oke, kita dikoneksi dulu. Nah, di sini slicer. Terus di data ini, di informasi ini tuh ada beberapa. Nah, di sini saya pilih menu years dan juga kategori produk atau produk kategori ini produk kategori sesuai dengan informasi yang saya pakai. Nah, jadi di sini udah ada slicernya. Jadi slicer ini untuk apa? Slicer ini digunakan untuk memfilter data sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Jadi misalkan kita cuma mau lihat nih di tahun 2019 aja terkait penjualannya dan produk kuantitinya itu ada berapa aja dan apa aja. Nah, ini nih. Jadi di sini kalau misalkan kita klik 2019, maka data yang ditampilkan hanya data pada tahun 2019 saja. Terus misalkan di sini saya mau ke bagian beverage-nya aja nih. Nah, nanti data yang ditampilkan itu adalah data untuk bagian beverage. Jadi di sini hanya untuk 2019 dan untuk bagian beverage-nya aja. Terus kalau misalkan udah
dilihat nih bagian 2019 untuk beverage-nya tuh ada total sales-nya dan total quantity produknya tuh ada berapa. Nah, setelah itu kalau misalkan mau dikembalikan seperti semua, itu bisa digunakan atau diklik simbol ini dan yang ini juga. Nah, nanti dia akan kembali seperti semua. Seperti itu. Lalu, selanjutnya kita akan masuk ke insert table. Nah, untuk insert table ini, misalkan saya ingin uh, membuat tabel untuk subkategori dan juga sales. Nah, di sini saya menggunakan insert, terus saya menggunakan recommended charts. Nah, misalkan saya pakai yang ini ya, yang pie chart. Terus saya oke. Nah, di sini dia akan muncul nih grafiknya atau chartnya, yaitu berupa pie chart. Nah, dari grafik ini, terus misalkan saya pikir kayak kurang tampilannya kurang menarik atau saya mau mengganti tipe chartnya nih. Jadi kalau misalkan mau mengganti tipe chart, tinggal diklik kanan, lalu pilih change chart type. Setelah itu misalkan saya mau ganti ke kolom chart, maka saya ke kolom chart, terus saya klik yang ini, yang ingin saya tampilkan, lalu klik OK. Nah, sampai sini juga, misalkan kalian ingin menukar nih row dan kolomnya, ini juga bisa seperti ini nanti jadinya. Kalau misalkan mau menukar row dan kolom, tapi saya mau yang uh, seperti tadi aja, seperti ini. Nah, misalkan udah di sini, saya mau menampilkan, uh, saya ingin menampilkan apa ya, ininya ya, legend ininya, atau tampilan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke insert chart. Nah, untuk insert chart ini, misalkan saya mau menggunakan data untuk kategori dan sales. Jadi insert chart ini berguna untuk membuat sebuah chart gitu. Nah, di sini saya ingin membuat chart dari subkategori dan juga sales. Nah, maka saya bisa blok atau select yang data yang ingin saya buatkan chartnya, lalu saya klik menu insert, lalu saya pilih recommended chart. Nah, di sini bisa dilihat nih tampilan-tampilannya untuk chartnya kalau misalkan kita menggunakan data yang sudah kita pilih. Nah, untuk data yang sudah saya pilih, mungkin saya mau mengambil tipe chart yaitu pie chart gitu. Misalkan pie chart, berarti ini di-okein aja. Nah, dari pie chart ini, saya melihat kayaknya kurang pas untuk data yang ini. Kalau misalkan kurang pas, kita bisa menggunakan change chart type, atau kita bisa mengubah tipe chart yang kita gunakan. Saya jadinya mau pakainya yang kolom chart. Nah, ini bisa diklik OK aja. Nah, dia akan berubah sendiri secara otomatis untuk chartnya, seperti itu. Nah, misalkan di sini saya ingin mengubah ininya nih, si chart title-nya. Caranya gimana? Itu bisa dari sini aja, bisa langsung diubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena ini mengambil data sales, berarti saya mau sales aja untuk judulnya. Nah, untuk formatnya juga bisa diganti dengan menggunakan di menu home, terus saya maunya Times New Roman. Terus kalau udah, saya mau dia lebih besar nih. Bisa digedein lagi judulnya, terus di bold misalkan.
Terus di italic kalau misalkan mau di italic, atau di underline kalau misalkan mau di underline. Di underline-nya artinya di garis bawah, ini garis miring, dibuat miring. Tapi saya maunya gini aja, di bold aja. Nah, lalu setelah itu misalkan di sini saya ingin mengedit lagi nih untuk chartnya ini. Mungkin saya bisa ke chart design, terus bisa dipilih nih beberapa desain dari chartnya yang ingin ditampilkan. Dan saya tetap memilih ini, tapi di sini juga bisa dipilih color palette untuk chartnya mau apa. Misalnya sini ada yang biru, terus ada yang warna merah, dan lain sebagainya, di sini ada ungu. Saya tetap memilih yang biru ini, misalkan saya ganti aja deh dengan warna ungu, misalkan di sini ungu, kayak gini. Nah, habis itu di sini juga ada elemen chart nih. Misalkan untuk elemen chartnya ada yang mau saya ganti, itu saya bisa ke sini, terus saya mau ada primary verticalnya nih. Nah, ini bisa di sini, terus bisa ditulis deh ini sesuai dengan apa yang diinginkan. Misalkan di sini cells, seperti itu. Terus bisa dilihat lagi di sini, ini juga ada chart title. Ini kalau misalkan nggak mau pakai judul, kalau misalkan mau judul di atas, kalau misalkan mau judulnya itu di tengah-tengah, tapi seperti ini tampilannya, seperti itu. Terus ada juga data tabelnya, mau dibuat ada angkanya di atasnya atau di bawahnya atau di mana pun itu bisa. Terus ada juga ini keterangan-keterangan di bawahnya, terkait jumlahnya berapa dan lain sebagainya. Terus ada juga ini bisa di-edit saja sesuai dengan kebutuhan. Lalu untuk legend, di sini saya nggak mau pakai legend yang di bawah, jadi saya bisa di non aja. Itu kalau udah, misalkan udah rapi, berarti ini sudah, untuk tabelnya sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, untuk tabel ini sebenarnya bisa disesuaikan dengan apa yang diinginkan dan bisa dikreasikan agar dapat terlihat sesuai dengan kebutuhan atau terlihat lebih menarik. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian bright charts. Gimana caranya untuk membuat bright chart di Excel, caranya di insert. Lalu kalian pilih semuanya. Lalu kita ke bright chart yang di sini. Lalu pilih waterfall. Nah, kalau udah dia akan tampil nih bright chart-nya. Lalu kita mau jadiin grand total ini sebagai total keseluruhan. Cara gimana? Caranya diklik 2 kali, lalu klik kanan. Lalu di sini ada set as total. Nah, jadi nanti dia akan berubah seperti ini untuk grand totalnya. Nah, ini untuk bright chart. Lalu selanjutnya kita masuk ke tree map. Nah, untuk di tree map, jadi kita akan menggunakan tabel seperti ini. Lalu caranya adalah dengan memilih men-select data yang ingin kita buat tree map, insert, terus kita langsung aja seperti ini. Nah, nanti tree map-nya akan langsung muncul. Untuk pengeditannya juga bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan supaya lebih jelas. Bisa seperti ini atau seperti ini, atau seperti ini, itu bebas. Dan chart title-nya juga bisa diubah dengan klik 2 kali, lalu bisa diubah chart title-nya seperti itu. Jadi kita akan lanjut ke Sparkline. Nah, untuk Sparkline ini kita bisa ke menu Insert. Lalu di sini ada line, column,
atau win or loss. Nah, di sini misalkan saya pilih yang line spark line, terus data range-nya itu di sini yang ini. Nah, dia nanti akan muncul seperti ini. Untuk Sparkline ini berguna untuk apa? Berguna untuk melihat tren. Tren itu kan biasanya kita dalam bentuk line chart atau dalam bentuk kolom juga sebenarnya bisa, cuman lebih enak dilihat dari bentuk line chart ya seperti ini. Jadi untuk trennya bisa dilihat dari garis line chart dari sparking line yang sudah kita buat ya. Nah, ini adalah tren dari beverage, dari kategori beverage untuk bulan Januari sampai bulan Desember. Jadi untuk trennya seperti ini. Nah, buat yang lainnya juga bisa dilakukan melihat trennya dengan cara seperti yang tadi sudah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan line, terus di sini, terus data range-nya dari sini sampai sini, terus untuk location range-nya itu bebas mau di mana aja, bisa ngambil sini, terus oke. Sorry. Terus oke. Nah, oke. Jadi bisa dibuat untuk trennya gitu. Bisa dilihat juga gitu trennya spark line-nya bisa dibuat. Nah, ini mungkin bisa kalau misalkan ada yang mau di highlight ya untuk high point-nya atau untuk first point atau low point atau di marks aja semuanya jadi ada poinnya semua. Ini juga di marks di markers aja semuanya jadi ada poinnya semua seperti itu. Ini untuk sparkline. Selanjutnya kita akan masuk ke tren analisis. Untuk tren analisis di sini kita udah ada data di sebelah kiri, sudah ada data sampai 183 data di sini. Nah, di sini kita kan akan melakukan tren analisis. Berarti di sini artinya akan membuat line chart-nya. Nah, untuk membuat line chart itu pertama kita harus menjumlahkan dulu nih sesuai dengan tahun dan juga bulan sesuai dengan kriteria untuk line chart seperti biasa. Nah, ini bisa menggunakan rumus sum if, sum if dari range date-nya dengan kriterianya itu adalah semua tanggal pada Januari 18. Lalu sum range-nya itu adalah total sales. Nah, ini bisa tinggal di enter. Nah, kalau udah, kita bisa drag ke samping dengan cara dikunci terlebih dahulu untuk range-nya di F4 seperti ini. Lalu di drag ke samping sampai ke Desember 20. Lalu sales price itu sebenarnya kalau sama aja, jadi mungkin bisa kita drag aja ke bawah terus, tapi untuk range-nya diubah. Untuk range yang ini enggak, tapi untuk yang ini kriterianya diubah ke atas, jangan lupa karena dia jadi ke bawah. Terus untuk yang ini diubah ke sales price. Nah, kalau udah akan muncul angkanya, itu di drag lagi aja. Nah, oke. Jadi setelah udah semua nih penjumlahan dari setiap
bulan dan tahunnya sesuai dengan bulan dan tahunnya. Nah, kita bisa membuat kita bisa melakukan trend analysis dengan membuat sebuah line chart, yaitu berarti di sini insert, terus tinggal ini aja. Nah, terus ini bisa dipilih, bisa mau menggunakan apa, tapi lebih baik menggunakan yang ini, yang pertama ini. Nah, jadi di sini dia kelihatan nih untuk line chart-nya. Kalau misalkan si eh, kalau misalkan untuk total sales itu lebih besar daripada sales price. Dia selalu berada di atas sales price seperti itu. Atau kalau misalkan ini juga bisa diubah ya untuk formatnya sesuai dengan kebutuhan saja. Selanjutnya kita akan masuk ke compare analysis. Di sini tujuannya adalah untuk membandingkan antara total sales dari Pulau Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita bisa menggunakan rumus sum if sama dengan sum if dari sum range-nya itu ada di trend analysis di bagian yang E. Terus untuk kriteria range-nya itu ada di trend analysis di bagian yang year-nya, dan untuk kriteria satunya itu ada di compare analysis, year-nya itu 2020, lalu untuk kriteria kedua, ke trend analysis lagi, terus kita ke bagian sel, ke bagian island. Kita ke compare analysis. Ini salah. Jadi yang pertama dari trend analysis, si sum range-nya itu trend analysis, kriteria range-nya yang dari trend analysis di bagian ini, bagian year. Nah, terus kan di sini setelah bagian year itu harus ada kriteria. Nah, untuk kriteria sendiri bisa dari si compare analysis kan adanya. Misalnya dulu, ini dihapus. Nah, itu ada di bagian ini. Terus kalau udah ke kriteria selanjutnya, yaitu ke island. Island dengan kriteria yang kedua itu adalah kriteria kedua di company itu adalah jauh di sini ya, di B, ini dihapus. Nah, seperti ini. Jadi dia akan muncul seperti ini. Dan analisisnya, jadi dari sum range yang tadi, dari total sales, terus kriterianya itu dengan kriteria range-nya itu dengan si tahun yang di trend analysis tadi, terus untuk uh, kriterianya itu ada yang ini 2020, terus kalau untuk uh, kriteria range kedua itu untuk
lokasinya atau island-nya. Terus untuk kriterianya itu berarti si Jawa ini. Nah, kalau udah, eh, kita kunci dulu nih si trend analisisnya. Semua, semua trend analisis, semua data yang dari trend analisis itu dikunci. Habis itu kalau udah di drag. Nah, ini ditotalin dulu. Jadi di sum, drag. Oke. Nah, kalau udah, sama denganin eh, B4 dibagi dengan totalnya tapi di F4. Oke, kalau udah di drag. Kan sama dengan oh, nggak usah, kita drag aja. Oke, nah berarti di sini udah terlihat ya untuk compare analisisnya. Di sini kita bisa lihat, bisa dianalisis juga komparasi atau perbandingan antara setiap daerahnya. Nah, lalu kita akan masuk ke correlation analysis. Nah, untuk correlation analysis sendiri, artinya itu menandakan hubungan korelasi antara variabel satu dan variabel lainnya. Semakin tinggi korelasi dari tiap nilai-nilainya itu, maka korelasinya itu akan semakin, maka hubungannya itu akan semakin besar. Nah, untuk korelasi sendiri itu contoh penggunaannya dengan uh, menggunakan fungsi Excel Corel, yaitu array-nya si quantity semua, lalu si price. Si profitnya. Nah, di sini diketahui bahwa korelasi antara profit dan juga quantity itu adalah sebesar 0,91. Sebesar 0,91. Nah, coba kalau misalkan kita bandingin antara diskon dan profit, apakah saling berhubungan juga? Nah, untuk itu kita bisa pakai rumus Corel lagi untuk mempermudah, mungkin bisa di-copy dari yang Corel, rumus Corel yang ada di sini, nanti dia akan otomatis berubah ya datanya, menyesuaikan dengan yang ada di sini. Karena kita kan nggak ada menggunakan kunci F4 ya, jadi dia bakal langsung uh, ke detect sendiri untuk rumusnya, seperti itu. Nah, dapat dilihat ya korelasi antara diskon sama profit ini tuh lebih kecil. Jadi hubungannya itu juga kecil, tidak saling berhubungan lah ya. Kalau yang profit sama quantity ini benar-benar saling berhubungan karena korelasinya yang besar seperti itu. Oke, lanjut kita akan ke time series. Nah, untuk time series ini sebenarnya kita akan menggunakan rumus dari rumus Excel dengan bukan rumus Excel, maksudnya fungsi Excel dengan menggunakan data analisis, di mana kalau misalkan belum ada nih di Excel kalian data analisis tuh ada di bagian data, lalu ada di bagian atas ini. Bagian atas ini kalau misalkan belum ada data analisis di bagian sini, bisa ke file, lalu ke more option, lalu setelah option klik add-ins, lalu klik yang analisis toolpath, go. Nah, ini
checklist saja salah satunya, yaitu adalah analisis dua-pack FBA, PB. Oke. Terus kalau misalkan udah, itu diklik OK, nanti dia akan muncul di sini data analisisnya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah muncul, tinggal diklik aja data analisis. Terus kita mau menghitung untuk regression. Jadi untuk perhitungan regression itu juga dapat dihitung melalui Excel ya. Jadinya seperti ini. Untuk input range Y-nya itu adalah kolom profit. Ini dari yang udah kolom profit sampai bawah. Lalu untuk X-nya itu ini. Lalu untuk output range-nya itu kita akan ada di sini. Nah, terus di OK-in aja. Nah, dari output ini kita bisa tahu bahwa outputnya ini melalui output ini maka dapat dianalisis dan diketahui bahwa nilai R skornya ini lebih rendah dan nilai value-nya itu tinggi, sehingga dapat diketahui bahwa keuntungannya dengan jeda waktu atau satu periode itu adalah bukan prediktor yang signifikan atau secara statistik gitu. Signifikan secara statistik. Jadi karena dia p-value-nya itu tinggi dan R-score yang rendah, berarti untuk periode satu periode itu tidak signifikan. Nah, lalu kita akan masuk ke regression analysis. Untuk regression analysis itu sebenarnya sama kayak yang tadi, cuman kita akan ada 2 kali regression untuk melihat perbandingannya. Oke, jadi kalau untuk regression analysis ini kita akan menggunakan tabel ini di mana kita akan menganalisis regresi dengan satu variabel dan juga 2 variabel. Jadi kita mau melihat apakah ada perbedaan antara satu variabel dan 2 variabel. Maka di sini kita menggunakan data analisis seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, regression. Lalu untuk range-nya itu, si input range ini itu adalah nilai profit A. Lalu untuk harusnya nah, lalu yang ini adalah diskonnya. Nah, outputnya kita taruh misalkan di ini dengan yang udah ada, terus oke. Nah, dia akan menghasilkan output seperti ini. Lalu untuk apabila regresi linear berganda, kita bisa pakai data analisis lagi, regression, okein. Terus untuk input range X-nya, itu di select dua-duanya.
Dua-duanya di-select. Kalau udah, di-oke aja. Oh, sebentar. Untuk nilainya ini kita bisa ganti ke sini aja. Terus kalau udah, oke. Nah, nah di sini bisa dibandingin nih di antara nilai R square pada regresi berganda ini kan lebih tinggi ya, bisa dilihat ya lebih tinggi daripada si R square yang variabelnya satu, dan nilai value-nya juga itu di sini nilai value-nya itu juga rendah dari regresi menggunakan satu variabel, jadi diketahui bahwa untuk kedua variabel ini signifikan seperti itu. Mungkin untuk penjelasan Excel-nya, penjelasan basic Excel-nya sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.